Malam yang sunyi, ketika bumi tertidur dalam gelapnya, langit tiba-tiba bergerak dengan rahasia besar. Allah hendak mengunjungi manusia. Di Nazaret, malaikat membawa kabar, menggetarkan hati seorang gadis sederhana. Salam engkau yang dikaruniai, sebab Allah memilih Maria memegang terang dunia. Maria terdiam dalam gentar suci, namun iman mengalahkan rasa takutnya. Terjadilah padaku menurut firman-Mu. Dan sejak saat itu, janji keselamatan hidup dalam rahim manusia. Yusuf, lelaki tulus yang penuh hormat, juga mendapat pesan dari malaikat. Ia memilih tetap setia dalam diam, mengajarkanku bahwa ketaatan sering lahir dari kesunyian. Menuju Bethlehem mereka berjalan di bawah langit yang tak pernah tidur. Tak ada tempat bagi mereka di penginapan. Namun Allah sudah menyediakan palungan bagi Raja Damai. Di sana, dalam kesederhanaan tak bercahaya, Yesus lahir, anak Allah yang dijanjikan. Tidak ada mahkota dunia di kepalanya, hanya sorot kemuliaan surgawi yang tersimpan oleh jerami. Para malaikat membukai tirai langit, menyanyikan kidung yang memenuhi bumi. Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi. Itulah nyanyian pertama bagi Sang Juru Selamat. Gembala-gembala menjadi saksi awal, dipanggil bukan oleh manusia, tetapi oleh surga. Mereka datang dengan hati yang tak berharga, namun pulang membawa damai yang tak ternilai. Malam itu bukan sekedar kelahiran, tetapi pernyataan kasih yang tak terukur bahwa Allah turun menjadi manusia, agar manusia dapat kembali pada Allah. Sementara itu di timur jauh, sebuah bintang menuntun para majus. Mereka meninggalkan kenyamanan demi kebenaran, karena terang selalu dicari oleh hati yang bijaksana. Di hadapan bayi itu mereka bersujud dengan emas, kemenyan, dan mur, mengakui bahwa sang anak adalah raja, imam, dan kelak korban bagi bangsa-bangsa. Herodes ingin memadamkan terang itu, namun Allah menjaga anaknya dalam lindungan. Dari sini kita belajar satu kebenaran: tidak ada kuasa dunia yang dapat menahan rencana Allah. Kelahiran Yesus adalah undangan bagi manusia untuk menerima damai yang tidak dibeli dunia. Damai yang memulihkan hati yang patah dan menghidupkan jiwa yang hampir padam. Natal adalah penyataan kasih Allah yang tidak lagi berupa hukum tertulis, tetapi hadir dalam wujud seorang anak yang memanggil setiap jiwa kepada keselamatan. Karena itu, di malam Natal ini kami bersujud menyembah Raja lahir dalam kelembutan. Yesus, terang bagi dunia, hadirlah pula dalam hati kami, memerintah selamanya. Maria menggendong Sang Firman itu, yang sejak kekekalan adalah Allah. Kini bernapas dalam sejarah manusia, menyatu dalam daging demi menyelamatkan dunia. Bethlehem menjadi saksi bisu bahwa Allah memilih yang kecil untuk menyatakan kuasanya. Tempat yang diremehkan dunia dipakai untuk melahirkan rencana besarnya. Setiap tangis kecil adalah gema kasih Bapa di surga. Ia menangis agar kelak dapat menghapus air mata manusia yang terluka oleh dosa dan dunia. Palungan itu menjadi tata pertama, bukan karena kekurangan, melainkan kasih, agar siapapun yang datang kepadanya tidak merasa terlalu hina untuk diterima. Para gembala menceritakan apa yang mereka lihat, dan semua orang heran mendengarnya. Begitulah Injil bekerja.
Kesaksian sederhana yang menggerakkan hati banyak manusia. Maria menyimpan semua itu di dalam hatinya, merenungkan karya Allah yang ajaib. Begitu pula kami belajar bahwa iman sering dimulai dari perenungan yang hening. Yesus tumbuh dalam hikmat dan kasih karunia. Di bawah bimbingan orang tua yang taat, Natal mengajar kita bahwa keselamatan juga bekerja melalui keluarga yang setia. Setiap langkah perjalanan orang Majus adalah gambaran pencarian manusia akan kebenaran. Dan siapa yang sungguh mencari Tuhan tidak akan dibiarkan tanpa penuntun. Dan Mazmur bicara tentang kerajaannya, kemenyanyi tentang keimanannya yang kudus, tentang pengorbanannya kelak ditanggung semua yang menunjuk pada misi salib dan mulia. Ketika dunia tak mengenali terang itu, langit tetap bersaksi tentang dunia. Begitu pula kini, meski banyak hati menolak, terang Kristus tidak akan padam selamanya. Herodes gagal, namun dunia tetap mencoba menahan karya Allah dengan kekuatan fana. Namun rencana penebusan tidak pernah gagal, sebab Allah sendiri yang menggenapinya. Kelahiran Yesus mengingatkan kami bahwa Tuhan bekerja dalam cara yang tak terduga, bukan dalam gemerlap istana, melainkan dalam sunyi dan kesederhanaan. Natal menyatakan bahwa Allah dekat, tidak jauh seperti yang sering kita pikirkan. Ia merendahkan diri, turun ke dunia agar manusia dapat merasakan pelukan kasih-Nya. Bintang di timur bukan sekedar cahaya, melainkan tanda penyertaan Allah. Demikian pula hidup kita akan dipimpinnya bila kita mau mengikuti terang-Nya. Dalam kelahiran Yesus, nubuat digenapi sejak para nabi berbicara berabad-abad lalu. Natal adalah bukti kesetiaan Tuhan yang tidak pernah mengingkari firman-Nya. Yesus lahir bukan hanya untuk dikenang, tetapi untuk diimani dan diikuti. Ia datang bukan membawa tradisi, melainkan kehidupan baru bagi yang percaya. Natal mengajak kami melihat lebih dalam bahwa kasih Allah bukan konsep, tetapi pribadi yang berjalan bersama manusia, mengangkatnya dari lembah kegelapan. Di malam kudus itu, surga menyentuh bumi, dan bumi menerima sentuhan kasih yang kekal. Kini setiap hati yang terluka dapat menjadi tempat lahirnya harapan baru. Biarlah pujian para malaikat bergema kembali dalam hidup yang dipersembahkan pada Kristus, sebab Natal bukan hanya perayaan, melainkan komitmen untuk hidup dalam terang-Nya. Dan kini kami datang dalam penyembahan, membawa hati sebagai persembahan yang hidup. Yesus, Raja Damai yang lahir untuk kami, tinggallah dalam hidup kami selamanya. Tuhan Yesus memberkati.